Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-20 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa dalilur raghbah war rahbah wal khusyu' qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Dan dalil bahwasanya raghbah dan rahbah dan juga khusyuk adalah termasuk ibadah, adalah firman Allah SWT yang artinya sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang soleh, mereka senantiasa berlomba-lomba dan bersegera untuk melakukan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban dan juga rahaban, dan mereka khusyuk terhadap kami. Yang dimaksud dengan raghbah maknanya dekat dengan ar-raja, yaitu rasa mengharap. Tapi raghbah di sini adalah maksudnya adalah rasa raja yang sangat kepada Allah SWT. Dan jadi masuk dengan rahbah, yaitu kesungguhan di dalam rasa takut kepada Allah SWT. Adapun khusyuk, yaitu seseorang tenang, khusyuk kepada Allah SWT, maka ini adalah termasuk sifat-sifat orang-orang yang soleh. Seseorang ketika berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, di antara raghbah dan rahbah, mengharap rahmat Allah SWT dengan ibadah tersebut, dan dia takut apabila tidak diterima ibadahnya oleh Allah SWT. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah SWT. Khusyuk adalah termasuk ibadah yang harus kita serahkan kepada Allah SWT. Tidak boleh seseorang khusyuk kepada selain Allah, karena sebagian kita lihat khusyuk kepada selain Allah SWT ketika berada di depan kuburan, di depan orang yang soleh yang dia agungkan, dia dalam keadaan khusyuk sebagaimana dia di depan Allah SWT. Khusyuk kepada makhluk, kepada selain Allah, sebagaimana dia khusyuk kepada Allah SWT. Maka perbuatan seperti ini adalah tidak diperbolehkan. Al-khusyuk adalah termasuk ibadah yang tidak boleh kita serahkan kecuali kepada Allah SWT. Wa dalilul khasyah, dan dalil tentang al-khasyah adalah firman Allah SWT, fala takhshawhum wakhshawun. Yang dimaksud dengan khasyah adalah rasa takut, tetapi dia adalah rasa takut yang lebih khusus. Para ulama menyebutkan al-khasyah adalah rasa takut yang didasari oleh ilmu. Karena rasa takut ada 2. Takut apabila tidak didasari oleh sebab, tidak didasari oleh ilmu, maka dinamakan dengan khauf. Tetapi kalau didasari oleh ilmu, maka dinamakan dengan khasyah. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, memuji tentang para ulama, yang mereka adalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Yang memiliki sifat khasyah adalah para ulama. Kenapa demikian? Karena mereka takut kepada Allah dengan ilmunya, didasari dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Allah tidak mengatakan innama yakhafullah min ibadihil ulama, tetapi Allah mengatakan innama yakhshallah, karena mereka tahu nama-nama Allah SWT. Mereka mengenal sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Nabi-Nya SAW di dalam hadis. Ilmu yang mereka miliki menjadikan mereka khasyah kepada Allah SWT. Qauluhu ta'ala, dalil bahasanya khasyah adalah ibadah, adalah firman Allah yang artinya janganlah kalian takut kepada mereka dan hendaklah kalian takut kepadaku. Ucapan Allah SWT, wakhshawni, hendaklah kalian khasyah kepadaku, takut kepadaku, menunjukkan bahwasanya khasyah ini adalah termasuk ibadah karena diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan, wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan dalil bahwasanya inabah adalah termasuk ibadah adalah firman Allah SWT, dan hendaklah kalian berinabah kepada Allah, kepada Rabb kalian, dan hendaklah kalian menyerahkan diri kalian kepada Allah. Yang dimaksud dengan inabah adalah kembali. Kita diperintahkan untuk berinabah kembali kepada Allah SWT. Apabila seseorang suatu saat lupa kepada Allah, maka hendaklah dia segera ingat dan kembali kepada Allah SWT. Ketika dia merasa menjauh dari Allah SWT dengan melanggar perintahnya, melakukan apa yang dilarang, yang diharamkan, dan ini adalah termasuk bentuk penjauhan dari Allah SWT, maka kita diperintahkan untuk inabah, kembali kepada Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.